Pada mulanya adalah firman. Iya. Firman itu bersama Allah. Iya. Dan firman itu Allah itu sendiri. Udah jelas Kalau bilangnya begitu ada itu. berapa kehendak di situ? Abang tanya lagi kehendak, padahal di situ gak ada dituliskan kehendak. Kan bingung jadinya. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak. terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Pencipta langit dan bumi ini pada dirinya ada berapa kehendak? Satu Menurut atau dua? abang yang gila itu aku tahu bang. Oh, jelas abang lah. Oh ya nggak Pasti apa-apa abang. lah bang. Amin. Iya bang. Sekarang saya tanya sama Nggak anda. apa-apa. Karena saya bilang bang, kalau sebatas manusianya yang mengutuk Apakah Tuhan itu memiliki dua kehendak atau satu kehendak? Kalau pada diri Tuhan ada dua kehendak, yang satunya hendak mematikan, yang Nanti satunya kalau hendak abang udah menghidupkan. mati, Ini tanya yang aja sama mana Tuhan ini ya nanti yang bang jadi ya. Berapa Tuhan? kehendakmu gitu ya. Iya. Yohanes 8:42 Yesus Ya berkata. udah, nggak usah nggak selesai pembicaraan itu bang. Kena Nanti kan, kalau Bang? abang Juma nanti meninggal, Kena tanya kan? sama Tuhannya. Kau Kena dulu itu kan, berapa Bang? kehendak gitu ya. Abang ketampar kan dengan pengakuan Yesus yang berkata di dalam Yohanes Siapa yang 8:42. nampar aku? Yesus Aku yang di sini, nampar. abang di sana. Yesus yang menampar Anda. Yohanes Yesus 8:42 itu menyelamatkan berkata, diriku. Yesus berkata, aku datang Aku bukan pergi. atas kehendakku sendiri. Aku Lalu atas pergi kehendak dan siapa akan Yesus datang menjadi menyediakan manusia? tempat Jawab. bagimu katanya. Itu ku bilang tadi kan? Bang. Kalau tidak waras gila. Saya tanya. Mulutnya Yesus yang berkata dalam Yohanes 8 nomor 42. Ya Aku nanti datang. nanti Aku kalau abang datang. Juma meninggal, tanya Aku sama Yesus datang. itu ya. Jangan Mulutmu curhat, dulu jangan ngomong curhat, begini Bang. bilang ya. Jangan curhat, jangan curhat. Yesus Siapa yang berkata, curhat? aku datang Abang yang curhat, sebagai abang bilang manusia. aku yang curhat gimana sih? Yesus berkata, aku datang sebagai manusia bukan atas kehendakku sendiri. Lalu, atas kehendak siapa dia datang sebagai manusia? Kalau dia adalah Allah itu sendiri. Jawab. Katanya Ya, Allah itu Allah sendiri. lah. Katanya Allah itu sendiri. Kenapa dia Ya, datang bukan atas kehendaknya? kehendak Allah dia datang sebagai bukan manusia. kehendaknya kan? Paham nggak bang? Sebagai manusia. Bukan kehendaknya kan? Emang abang kehendak abang rupanya jadi manusia rupanya. Kena Anda. Yesus, Kenapa? andaikan Yesus Bang. itu adalah dengar. Nggak perlu saya mau dengar omongan abang. Budayakan Berapa mendengar kali supaya pun ngomong, waras. nggak akan Budayakan nggak mendengar akan supaya masuk. waras. Nggak akan Andai masuk omongan saja itu sama saya. Yesus itu adalah Allah itu sendiri, maka Yesus akan berkata dalam Yohanes 8:42, Nggak akan pernah masuk apapun yang kau bilang, Bang, sama atas saya. kehendakku sendiri. Ternyata dia berkata, aku datang bukan atas kehendakku. Ngapain aku mesti kau Yesus dengar itu omonganmu? bukan ilah. Emang Yesus kau itu bukan siapa rupanya? Allah. Bagus aku dengar omongan Tuhan. Jelas Tuhan yang menyelamatkan aku. Tuhan yang mana? Ya Tuhan lah. Yang mana? Tuhan yang benar. Yang mana Tuhan yang benar itu? Tuhan yang hidup. Yang hidup, Tuhan yang hidup. Bukan Yang mana Tuhan yang nggak hidup bisa itu? dilihat. Tuhan yang nggak tahu apa-apa. Yesus bisa dilihat gimana tuh? Angin aja pun nggak bisa dilihat bang. Yesus Kalau bisa masalah nggak dilihat, bahkan dibunuh sama manusia. Gimana tuh? Intinya Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup tapi Yesus pernah mati, gimana itu? Tapi kan hidup lagi bang. Hidup lagi itu berarti dia mumi. Pertanyaannya bang. Abang bilang Yesus itu mati. Iya, Menurut abang mati itu makan cacing nggak? makan cacing lah. Yesus kan nggak dimakan cacing. Berarti dia tidak mati, berarti dia pingsan. Ya, abang akui dia tidak mati. Kena lu. Abang Makanya akui Yesus dia di tidak dalam mati. Lukas 24 Kena, nomor abang. nomor Abang akui dia 36 tidak nomor mati. 37. Berarti Yesus tidak Muridnya mati. mengira melihat Itu hantu. ucapan abang tadi. Terus Yesus mengatakan, ada apa dengan kalian? Aku Puji ini Yesus, Tuhan. lihat tanganku, lihat kakiku. Aku ini bukan hantu, aku ini manusia, kata Yesus. Berarti benarlah Yesus bangkit dari pingsan, bukan dari mati, Pak. Berarti Bang Juma tadi ngakui bahwa Yesus itu tidak mati kan? Ya, jelas dalam kitab saudara, Yesus tidak mati kok. Berarti dia kan tidak mati. Iya, tidak mati. Karena betul. orang mati itu dimakan cacing. Betul. Ya. Nah. Dia nggak dimakan cacing. Berarti dia tidak mati kan?
Ya berarti abang akui dia tidak mati. Iya itu dia, makanya saya bilang dia tidak mati memang. Cerita Iya, Yesus mati memang itu, Yesus itu tidak mati. cerita Yesus mati itu Kalau hanya ada mati, di dia Bible. dimakan cacing. Tapi cerita kemudian yang terbukti Yesus itu hanya pingsan. Sama nabi-nabi dulu mati dan makani cacing. Yesus hanya Sama pingsan kayak dia. nenek moyang dan makani cacing. Yesus hanya pingsan dia, Bang. bikin asumsi sendiri. Kok asumsi pula? Yesus mengatakan angkatan jahat ini minta. Siapa Dengar, dan dengar. itu kami di Alkitab Susah banyak karena ada Anda di itu situ, tidak Bang. mau Memang mendengarkan. pintar banget, Yesus Abang. berkata di dalam Pertahankan, kitab Abang, ya. saudara, Pertahankan, Bang angkatan Juma. jahat ini minta satu tanda. Tidak akan ada tanda bagi mereka angkatan jahat ini kecuali tanda Yunus. Pertanyaan saya, Bang apakah Juma pintar Yunus? ngomong, tapi satu Dengarkan, kalimat dengarkan. pun tidak akan Apakah pernah bisa Yunus di mematuhi dalam kalimat perut itu ikan kepadaku, mati Bang atau Juma. hidup? Halo. Oh, halo. Di dalam perut ikan Yunus mati atau hidup? Tanya Yunusnya lah, Bang. Nah itu dia. Ini dia orang waras kayak gini bicara. Allahu Akbar. Karena abang Masya pun Allah. tahu Yunus itu nggak mati dan saya pun tahu Yunus itu nggak mati. Berarti tanda Berarti Yunus nggak usah sebagai dibicarakan lagi itu titik. Gimana sih? Yesus berkata Abang udah tahu begini, Yunus itu Bung. tidak mati. Jangan emosi. Saya udah Dengar, tahu dengar, Yunus dengar, itu dengar, tidak dengar. mati. Yesus Ya berkata, berarti ya dia, gak usah dibicarakan lagi. Kok Yesus ada berkata, panjang angkatan jahat ini minta tanda dan tidak ada tanda bagi angkatan jahat kecuali tanda Yunus. Halo. Ternyata Matius 12:40 sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut Bang, ikan 3 hari 3 Bang malam, Juma, Bang demikian Juma, juga sabar, jangan anak dinaik manusia intensinya. Ada tamu akan tuh, tinggal disapa di dulu dalam deh. perut Sapa bumi dulu. 3 hari 3 malam. Pertanyaannya, Biar santai ngomongnya, Bang Juma. Nggak usah apakah ini, Yunus nggak usah dalam kayak perut dikejar-kejar ikan ini. itu mati atau hidup? Anda mengatakan hidup. Berarti anak manusia Sapa di dulu dalam tamunya, kubur host. Yusuf Ada tamu Arimatia tuh, juga aduh, hidup. kayak jual obat Bang Juma ini. Anda tidak pakai otak soalnya, karena tidak mungkin Kristen membahas Bible Amin. pakai otak. Yang penting abang Juma yang bilang saya nggak punya otak terserah. Nggak Jangan mungkin. Tuhan gua aja ya. Mustahil dalam waktu yang sama ketika bahas Bible, Kristen itu dalam keadaan Kristen dan menggunakan akal. Mustahil. Mustahil. Tidak mungkin Ya, kalau seorang Kristen kalau kami membahas nggak pakai Bible akal, Bang. dalam Benar keadaan kamu itu. Kristen Benar, dan benar dalam omongan keadaan yang itu. sama juga dia gunakan akal. Kami Nggak Kristen mungkin. itu nggak pakai pikiran. Kami Kristen itu pakai bimbingan Tuhan itu sendiri. Bagus, terima kasih. Anda sudah mengakui Anda tidak pakai akal. Bagus. Nggak Bagus. pakai akal. Kami nggak pakai akal, Bang. Bagus. Kalau begitu ngapain Kami pakai naik ke bimbingan Roh rumah Kudus, mau Bang. ngapain? Mau ngapain kalau nggak pakai akal, Bang? Orang berbicara pakai akal. Kalau berbicara tidak pakai akal itu namanya orang gila. Suka bola, Bang. Loh. Bapak barusan mengakui kami Kristen tidak pakai Kami akal. Kristen tidak berpikir itu tentang pakai akal. Lalu bagaimana Kami pakai perintah bimbingan Roh Yesus Kudus. yang mengatakan Kalau pakai kasihilah bimbingan Roh Tuhanmu? Kudus, akal Bung. kami itu bisa lurus. Bung, Yesus mengatakan kasihilah Tuhanmu dengan akal. Gimana tuh? Kalau bimbingan Roh Kudus, akal itu bisa Apalagi lurus. Roh Kudus itu? Tapi Apa kalau Roh Kudus itu? pakai akal sendiri tanpa Roh Kudus, di dalam bisa Kristen, baling akal itu baling. di Abang dalam tidak baling. Kristen itu Bengkok. tidak ada Roh Kudus, Pak. Di dalam Kristen yang ada itu adalah pneumahagion. Pneumahagion itu artinya roh halus atau roh suci. Roh Kudus itu hanya ada di Al-Quran, tak ada di Kristen. Oh, Jadi iya, iya. jangan ngadi-ngadi. Main. Main apa? Main apa? Coba. Di mana Enggak, Roh Kristen mengambil kata Roh Kudus? Baru Tunjukkan ke saya. ini aku tahu ada Roh Kudus itu di kitab Ini bagaimana Anda tidak baru-baru tahu? Selama ini Anda kan tidak menggunakan akal. Anda kan sudah mengakui bertemu dengan Bang Suma dan teman-teman Islam di sini baru Anda pakai akal. Duluan pula dipelajari di SMA 1+1 daripada di SD 1+1 bingung. Oh, aku. kalau begitu tolong tunjukkan kata Roh Kudus di dalam Injil original teks. Silakan. Banyak situ Bang, baca aja lah. Nenekmu kiper. Tidak ada yang bisa Anda tipu di sini, Bung. Kita ini Juma orang ini belajar. pintar ngelawak rupanya ya. Anda yang harus sadar, ternyata Roh Kudus di dalam Bibelnya Kristen Indonesia mencuri dari Al-Quran. Malu. Salam waras Bang Juma, salam. Malu, nggak bisa. Anda nggak waras, nggak bisa Anda salam waras dengan saya. Anda mengatakan nggak tadi apa-apa. Anda nggak pakai akal. Nggak Orang apa-apa. yang tidak pakai akal apa namanya? Aku dengar abang Orang dari yang tidak tadi pakai ngoceh, akal, Bung. saya Orang yang tidak ketawa. pakai akal, orang apa namanya? Orang gila. Aduh, ada aja Bang Juma. Anda mengaku Anda tidak pakai akal. Orang yang tidak pakai Iya. akal, orang apa namanya?
Kami pakai Roh Kudus, Bang. Jadi Roh akal Kudus kita itu lurus. milik Islam, tidak ada di Kristen Roh Kudus, Bang. Di dalam kitab saudara yang ditulis kemudian oleh Matius, oleh Lukas, itu tertulis Berarti pneuma Ini hagion. Bang Juma di Alkitab itu nggak ada Roh Kudus ya. Enggak ada, tunjukkan Oh, sama berarti pendeta kalau yang punya yang ilmu, selalu hadapkan kami- dengan saya. Kalau Saya kami- potong jari saya 5 kalau ada Nggak kata Roh usah, Kudus sayang di jari situ. abang putus nanti, nggak usah ke situ deh. Enggak. Ini bagi Anda semua. Kalau ada Tunggu. kata Roh Kudus di dalam original teks Bang kitab Jumanya kalau Kristen, ngomong jinnya ditinggalkan, kenapa sih kasih orang jari ngomong? saya ini dipotong kalau ada. Enggak Bang Juma, ada. Enggak Bang ada Juma. Roh Kudus di Kristen. Yang Bang ada Juma. di Kristen adalah pneuma hagion. Pneuma hagion Bang itu Juma. artinya apa? Bang Juma, Bukan Roh kasih deh Kudus, orang Bang. ngomong dikit. Tapi Roh Suci. Iya, itulah dengar ya. kalian belajar, ya. Bang Juma, Iya. kalau kata Roh Kudus tadi Bang Juma mau bertanya ya. Mm-mm. Kalau saya cuma ngasih tahu backgroundnya dulu tuh tadi suami saya udah telepon nggak boleh naik begini. Saya langgar bentar ya. Kalau di dalam agama saya Bang Juma Iya. tidak seperti Bang Juma menafsir kitab orang terus secara menurut Bang Juma artinya Oh, gini. bukan. Enggak, bukan gitu. Tunggu. Bang Juma, Sebelum ibu kalau lanjut, saya ngomong, tanya dulu. Ibu jangan pakai dipotong akal nggak dulu. atau sama dengan saudara Bu Neo ini? Ariati, dengar Iya. Bo. Anda Dengar, pakai Bu. akal atau Bu sama Ariati. dengan saudara Reo yang mengatakan tidak pakai akal? Pakai Nggak akal atau tidak? Ini suami Nggak aku usah udah ini. telepon, aku dikasih ngomong Enggak, ntar saya aku tanya dengerin dulu, suami aku. apakah Anda sama seperti saudara Reo yang tidak pakai akal Oke, atau ibu saya pakai jawab akal? ya Bang Juma. Oke, saya jawab ya. Nih walau suami saya udah Tunggu. telepon. Ibu pakai Iya, saya akal atau jawab. kayak saudara Iya, Reo enggak saya berakal? jawab. Iya, saya jawab ya. Oke, Saya oke. tanyakan. Mana Oke, ada saya Bang bilang saya Juma, nggak berakal. Ini lah Bang Juma nih pintar, belitirkan kalimat. Tadi Saya Anda bilang, mengatakan kami Kristen tidak pakai akal. kami Kristen itu Malu dia, ingin menghayati, malu. mengerti Alkitab, Malu nggak Malu pakai dia si pemikiran kami Reo. manusia. Saudara Reo tadi mengaku Pakai loh. bimbingan Roh Teman-teman Kudus. yang dibawa tadi dia mengaku kan dia tidak pakai akal. Benar? Belintir memang Iya, tidak. pelintir. Dia mengaku. Saudara yang mengatakan kami Kristen tidak pakai akal. Bisa nggak Bang malu Juma dia. diam biar saya Sekarang jelaskan. Ibu Heri, Anda pakai akal naik ke sini atau pakai seperti tadi asumsi? Bang Juma, Kristen kalau itu ngomong suci memakai diturunkan, iman kenapa dulu sih jangan baru dibawa-bawa? akal gitu loh Bang Juma. Bang Juma, jadi Kristen itu memakai iman dulu baru akal gitu Ah, itu loh. dia, makanya akal-akalan. Bagaimana? Oke, saudari Heri saya mau tanya. Saudara Heri, habis ini Anda tanya, Anda jawab. Saya tanya dulu, apakah Anda naik ke sini menggunakan akal atau iman? Jawab. Nah, Anda kan kata Anda menggunakan akal. Sekarang saya tanya. Saya tanya ibunya, ibu naik ke sini pakai akal atau iman aja? Saya kasih Gimana sih ibu ini? Saya tanya, ibu naik ke sini pakai akalnya atau cuma iman? Kalau iman, ibu bicara sama tembok. Kami nggak butuh iman. Kami mau berdiskusi dengan orang yang berakal. Kami nggak mau berdiskusi dengan orang yang tidak berakal. Jawab dulu, Bu. ditutup nafasnya. Hei, Ibu naik setiap ke kali sini, jawab, jangan emosi. Saya tanya, ibu naik ke sini pakai akal atau pakai iman saja? Kalau pakai iman saja ke gereja, jangan ke sini. Setiap saya jawab mikrofonnya ditutup. Ya, sekarang ibu naik ke sini pakai akal atau iman saja? Nah, saya pakai akal. Alhamdulillah Langsung pakai saya akal. Bang Baik, Juma. baik. Nah, dengar Oke, dulu. yang lain diam. Yang lain diam, kita lihat sejauh mana akal ibu ini Anda berfungsi. dari tadi Ya, ngomong. Bang Silakan. Juma, Anda kan dari tadi ngomong. Sekarang Silakan. gantian saya. silakan, Kamu silakan. bilang kamu pakai akal. Sekarang kalau ada orang lambungnya ditusuk, ya, sampai keluar isi lambungnya, kata kamu cuma pingsan, akalmu ada di mana? Dulu kamu belajar biologi enggak? Belajar respirasi manusia enggak? Gitu loh. Oke. Jadi kalau ngomong ya, dipikir dulu, ya. Oke. Jadi, nggak setiap orang secara seperti Anda menafsirkan kitab dengan gampang, Oke. Bang Juma. Mau tahu Baik. bahasa Yunani gitu, tinggal pakai program AI aja semua orang bisa, tinggal Ntar kita niruin bahas. apa yang keluar dari AI. Reo, kamu pakai program AI, kamu jago ntar bahasa Yunani. Aduh, suamiku udah telepon lagi. Makasih ya, jangan ngatain orang pelacur. Aduh, saya nggak pernah jadi pelacur. Ya sudah Oke. turun Bu. Ada Nurut lagi? Bang Aduh, Juma. iya, suamiku udah telepon lagi. Sorry lah. Nggak Afwan, jadi. Afwan. Suami ibu Afwan. takut ibu jadinya sehat akal, makanya dia takut.
Di dalam Suami kitab saya ibu sendiri, enggak, dengarkan saya bu, suami bu, saya ibu, ada ini dalil bu, karena ini dalil. Jangan cuma berasumsi, itu makanya aku bilang tadi pakai akal dong. Kristen ini sekali-sekali apa? Pakai Bible itu pakai akal dibahasnya. Matius 12, Yesus berkata, angkatan jahat ini minta saya tanda. bentar ya, Kenapa alergi bentar. sama pengakuan Yesus? Kenapa? Saya nggak pernah alergi Ya kemana-mana. udah kalau gitu saya baca dulu dalilnya. Yesus berkata, Bu, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak ada tanda bagi angkatan jahat kecuali tanda Yunus. Tanda Yunusnya seperti apa? Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pertanyaan saya, Yunus di dalam perut ikan mati atau hidup? Ngomong ditutup sama petu, tahu nggak? Tiap ngomong, tiap mau jawab. Makanya ganti-gantian kita. Matius 12:40 menurut Yesus sama seperti Yunus. Pertanyaannya, Yunus di dalam perut ikan hidup atau mati? Jawab. Yang dari tadi ngomong itu Bang Juma, saya belum ngomong-ngomong. Makanya gantian. Ini susah karena Anda tidak pakai akal juga rupanya. Orang kalau diam, Ibu bicara, kalau saya bicara ibu diam, itu berakal. Hanya orang gila yang orang ngomong juga dia. Itu orang gila namanya. Pertanyaan saya, Matius 12:40, Yesus mengatakan tanda Yunus. Itu kan ngomong sendiri, itu kan? Ngomong. Saya lagi ngomong, ibu juga ngomong. Itu berarti ibu nggak waras. Mana mau berdiskusi? Saya ngomong, ibu ngomong. Gantian ibu, gantian. Saya ngomong dulu, baru ibu. Astagfirullahaladzim, susahnya ini orang-orang tidak berakal ini. Matius 12:40, Yesus berkata, Yunus 3 hari. Itu kan ngomong lagi ibu ini. Ya Allah yang karim, susah kalau orang nggak waras ya gini. Gimana mau diwaraskan orang-orang kayak begini? Tua PC otaknya kayak kekanak-kanakan. Saya dulu, habis itu ibu ngomong. Tadi Anda udah ngomong. Astagfirullahaladzim. Paulus, lihatlah hambamu ini, wahai Paulus. Hambamu coba kau tengok ini, wahai Paulus, hambamu. Baru turun aja. Nih, dengarkan. Gantian kita, gantian. Ibu Heri dengarkan. Dengarkan Bu Heri. Matius 12:40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia, anak Maria akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pertanyaan saya, kabur dia, orang tak berakal. Sudah kubilang, mustahil dalam keadaan yang waras orang Kristen itu bahas Bible. Mustahil itu terjadi. Kalau iman Kristen hebat, saya salut. Oh, Kristen itu imani saja itu luar biasa mereka. Bayangkan, mayat aja mereka imani sebagai Tuhan. Hebat Kristen itu. Jadi kalau berbicara mengenai iman, mayat kami imani, Bang? Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus menjadi mayat agar bangkit menjadi Tuhan untuk orang Kristen. Iya kan bangkit ya kan, Bang? Iya, dari mana? Bangkit dari mana? Dari mayat. Kalau mayat itu kan dimakan cacing kan? Lah, dia mayat atau bukan? Dia kan nggak dimakan cacing kan? Saya tanya, kenapa mayat identik dengan cacing? Jadi begini, Memalukan. Bang. Yang saya tanya, Nenek Bang Juma udah meninggal Yesus kan? ini Udah lama mantan meninggalnya mayat kan? atau bukan? Sampai sekarang sebutannya mayat kan? Nggak bangkit kan? Nah, itu Saya baru katakan mayat. kepada Abang saudara, pahami kali mayat Yesus itu buat siapa? Mulai kan? Mulai kambuh. Apanya yang kambuh? Anda kalau saya tanya, Yesus ini pernah menjadi mayat atau tidak? Udahlah, intinya gitu, Bang. Abang mau dengar nggak terserah. Tidak bisa, saya bukan manusia Wah, Abang akal-akalan masa imani nggak saja. bisa, Saya Bang. harus berdasarkan data. Ngarang Abang. Lu kok ngarang pula? Dalilnya ada kok. Gimana Mas, cerita itu ini? kenapa maksa Abang tuh mau maksa? Ya nggak bisa, saya bilang. Saya Belum tidak boleh. maksa, saya berbicara mengenai dalil. Mereka dalam Matius Yohanes 19 dikatakan begini. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah mula-mula datang pada malam hari kepada Yesus. Dia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu kira-kira 50 kati beratnya. Nomor 40, mereka mengambil mayat Yesus. Berarti Tuhan Anda mantan mayat kan?
Benar enggak? Ya, abang simpulkan aja deh. Capek Lah, ngomong. kok jadinya saya? Iya kan abang yang ngomong. Abang yang jelasin, abang ngomong. Sebenarnya Yohanes 19 nomor 40. Mereka Juma. mengambil mayat Yesus. Bang Juma, Bang Juma, Ya, aku besok kan Bang, kalau Bang Juma, kami kan di Kristen kan itu kan ada karunia Bang kan. Nah, kalau tiba-tiba lah Bang Juma itu dijamah Yesus itu kan. Aku dengar dulu Bang Juma bentar. Dengar ini cerita Iya, ini iya, Bang, iya, cerita silakan. ngopi-ngopi. Dengar dulu Bang Juma bentar aja. silakan. Nah, kalau tiba-tiba lah abang dijamah Yesus itu Bang ya. Akulah bang yang manusia yang marah sama Yesus itu Bang. Betul. Iya. Dan itu tidak akan mungkin terjadi. Kenapa? Dengarkan saya Bang. Dengarkan saya. Sekali ini aja. Yesus berkata di dalam Udah, Matius. pas itu Bang. Amin. Itu nggak akan mungkin terjadi. Amin. Udah, nggak usah Iya, ditanya memang lagi. betul. Udah. Dengarkan. Yesus berkata di dalam Matius 24. Dengarkan saya Bang. Ini saya berdalih. Kalau Anda kan berdalih. Matius 24, Yesus berkata, dengarkan. Apabila ada orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, Mesias ada di sana. Jangan kau percaya. Pas. Amin. Amin. Jadi Pas, kalau pas. Anda mengatakan, oh siapa tahu besok dijamah oleh Yesus, Tunggu. kalau ada setan datang ngaku-ngaku Bang Yesus, Juma ini saya tidak akan mungkin percaya. Bang Juma. Karena Yesus mengatakan, kalau ada orang mengaku bertemu dengan saya, jangan kau percaya. Dalil Matius 24 nomor 26. Jika ada orang berkata, aku bertemu Mesias, aku bertemu Yesus, aku dijamah Yesus. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Yesus mengatakan dalam bahasa Yunani, jangan kau percaya. Dia katakan apa? Pisteuo. Jangan kau percaya. Jangan kau beriman. Karena yang datang kepadamu itu adalah setan. Matius 24 nomor 26. Pas sekali. Jika ada orang berkata kepadamu, aku melihat Mesias, aku melihat Yesus, jangan kau percaya. Jadi kalau ada orang Islam mengaku-ngaku kesaksian, saya lagi sholat duha, saya lagi sholat tahajud, tiba-tiba ada Yesus datang, itu namanya pembodohan. Karena Yesus sendiri melarang, jangan kau percaya. Kenapa jangan percaya? Karena kedatangan Yesus nanti di akhir zaman untuk yang kedua kalinya. Jadi kalau ada orang bertemu, aku melihat Yesus datang dengan cahaya menggunakan jubah Bang putih, Juma, hati-hati. Bisa kumutkan itu Bang, biar abang aja yang ngomong. Hati-hati. Yesus sudah pesan, jangan kamu percaya. Biar kumutkan ini Bang, bisa? Iya, silakan. Oh gitu, abang kasih kesempatannya. Jangan percaya jika ada yang mengaku Mesias katanya Bang kan. Iya, jangan percaya. Makanya Makanya kalau ada yang datang menjamah, jawabnya Bang Otak jangan gitu. Makanya gue bilang abang kayak jual obat. Gitu kan enak dengar abang ketawa. Kan dibilangnya jangan percaya jika ada yang mengaku Mesias. Karena itu adalah iblis, kata Bang Juma tadi kan. Yang mengaku Mesias, Bang. Tapi kalau Mesiasnya yang datang, masa kita nggak percaya? iya, dari mana Anda tahu kalau itu Mesias? Akan inilah dari kalimatmu. Makanya gue bilang Bang Juma, abang itu pintar. Tapi tidak Iya, memahami. dari mana Anda tahu kalau itu Mesias? Kan abang bilang tadi ya, omongan abang yang ikuti Bang Juma. Dari mana Anda tahu kalau itu adalah Mesias? Yang abang bilang itu tadi, yang mengaku Mesias itu adalah iblis. Benar banget. Nah, terus Jadi kalau ada Mesias itu yang datang, ya kan kita terima Bang. iya, saya tanya dari mana Anda tahu kalau itu adalah setan atau itu adalah Yesus? Apa yang membedakan? Nanti Bang kusuruh orang itu Bang ada tandanya Bang, tadi kepalanya, tadi jidat, tadi rambutnya Bang. Parah. Allahu Akbar. Di dalam kitab Saudara Bung dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 nomor 1, ujilah setiap roh yang datang kepadamu, Dengan cara sebab itulah banyak. Bang kita mengetahui Mesias palsu atau Mesias betulan. Dari mana caranya? Itulah. Bagaimana caranya ditahu?
bahwa Mesias palsu, kalau Mesias Tuhan betulan. itu yang datang, Bang, kedamaian yang dibawanya. Bagaimana mau Tapi dikatakan kalau kedamaian Mesias palsu kalau yang dia datang, mengajarkan pembunuhan ribut terhadap Tuhan? jadi Ini kedamaian otaknya. apa? Udah, simpel. Kedamaian apa? Wong ajarannya dibawa oleh penjajah ke Nusantara, apa kedamaiannya? Setelah Mesias datang sama saya, Roh Kudus itu mengarungi saya. Ayo, Roh Kudus Saya nggak lagi, mau Roh Kudus minum. Saya nggak Roh mau Kudus lagi lagi. main perempuan. Saya Roh Kudus belajar lagi, ingin Roh Kudus lagi. bertobat. Itu, Roh Bang. Kudus lagi, Roh Kudus Tapi lagi. kalau nanti Mesias palsu yang datang, saya dari peminum, saya dari perempuan. Iya, main-main perempuan terus. Gitu ya, pantasan aja negara-negara Kristen mayoritas AIDS ya, Pak. Hah? Kok Jadi ya? lari-lari ke sana, Bang? Tadi bahas perempuan-perempuan katanya. Kita membahas tentang Mesias palsu dan Mesias yang Iya, benar. kan Anda bisa dilihat roh yang datang itu roh, Setelah roh yang saya suci dikaruniai atau roh Roh halus. Kudus, Lihat saya keadaannya, menghindari Pak. itu, gitu Kristen loh, Pak. Indonesia Berarti itu baru ada berapa puluh tahun ada di Indonesia gitu loh, Pak ini. Cuma. Kristen di Indonesia ini baru berapa puluh tahun. Kristen pertama itu di barat. Seandainya aku Lihat guru- negara-negara barat, Pak. seandainya aku Untuk gurunya Bang menakar Juma ini, Kristen itu lihat negara Bang barat. Juma ini. Penyakit AIDS tertinggi di dunia, 10 negara tertinggi di dunia ini adalah mayoritas Kristen. Itu anak-anak Tuhan. Itu Anda bilang Roh Kudus itu Roh Kudus. Jangan, Pak, jangan katakan seperti itu. Kebenaran itu tidak bisa dilihat dari oknum. Kebenaran itu dilihat dari kitabnya. Kalau kitabnya mengajarkan, barulah dikatakan itu benar sesuai dengan apa yang ada di akal. Tapi kalau kitab tidak sesuai dengan akal, itu adalah sesuatu yang keliru besar. Contoh misalnya, tak kasih contoh nih. Tak kasih contoh ya, Pak ya. Di dalam kitab saudara Markus 10:46 ada satu orang buta yang dikatakan di sana. Lalu kemudian Matius 20:30 ada 2 orang buta. Mana yang benar? Roh Kudusnya pada saat mewahyukan ini tidur atau lagi mabok? Mana yang benar? 1 orang buta atau 2 orang buta? Markus mengatakan 1, Matius mengatakan 2 orang buta. Yang benar yang mana? Yang mana, Pak? Markus 11 nomor 2 1 ekor keledai. Matius 21 nomor 2 2 ekor keledai. Yang mana yang benar? Atau sama aja 1 ekor dengan 2 ekor? Roh Kudusnya pada saat itu tidur atau Roh Kudus lagi ngopi? Jadi di Kristen itu tidak ada Roh Kudus, Pak, yang ada roh halus. Makanya dikatakan pneuma hagion. Roh Kudus itu hanya ada di dalam Al-Qur'an, tak ada tempat lain. Itu pun abang permasalahkan. Aduh, mati aku nengok Bang Cuma. Itu Bang. Biar berkurang saingan ke surga, Bang. Tidak akan mungkin. Kristen tidak ada jaminan surga. Jangan mimpi. Aku pergi akan menjadikan tempat kepadamu, katanya. Mau di situ siapa? Mau di situ siapa? Yesus. Aku Yesus. Munya Aku siapa? Yesus. Mu itu Ya, kami aku orang yang Yesus. percaya. Munya siapa? Kami orang yang percaya. Kami Nenekmu pengikutnya. kiper kami. Mau di situ Bani Israel. Oh, jadi La Bang haula Juma wala dia. quwata illa billah, pede kali abangku ini. Mau Allahu itu- Akbar. Yesus sampai usia 33 tahun tidak pernah bersentuhan dengan orang Romawi, orang Yunani. Kristen itu ratusan tahun setelah Yesus terangkat ke langit baru nongol. Jadi ketika Yesus berbicara, kalian bukan berbicara kepada Kristen, berbicara kepada Bani Israel. Dengarkan, Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Pintar. Israel. Aku dengar Bang Juma nih jago, pintar semua. Pintar Saya banget. berdata, Bang. Tapi abang itu tidak memahami itu aja. Saya lagi yang tidak memahami. Paham itu, memahami paham itu alatnya akal. Tadi abang mengatakan apa? Kami Kristen tidak pakai akal. Kami Kristen pakai iman. Bagaimana Anda mau paham? Anda tidak pakai akal. Jadi ketika Yesus mengatakan, aku pergi untuk menyediakan tempat untukmu, mau di situ Bani Israel, bukan serigala. Aku Kalau di- diutus hanya kalau kepada dibuka- domba. kalau Domba dibuka- itu Bani Yakub. Kalau dibuka rekaman Bang Juma ya, aku berbicara itu cuma 10%, abang 90%. Ya kan dosennya saya, abang mahasiswaku kan gitu. Ya rugi lah bang, aku sekolah sama abang, ngarang Bang Juma. Rugi banget lah.
Allahu Akbar. Jadi ini Iya, Bang. saya sampaikan kepada saudara Rio, Iya, Bang. bahwasanya Yesus itu datang untuk Bani Israel. Dia diutus untuk domba. Sedangkan di luar Bani Israel itu bukan domba. Domba ini hanya Bani Israel. Dalilnya di mana? Yeremia 50 nomor 17. Bani Israel sama dengan domba. Di luar Bani Israel itu bukan domba. Gitu loh Bang. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan sebab banyak orang Ya, akan suka-suka datang. mula Bang Juma mau mengartikan itu apapun suka-suka mula. Bukan suka-suka saya, dalil Bang, dalil. Suka Yehezkiel 5 Suka mula Bang nomor 12. menyimpulkan dalilnya itu Domba Bang. Suka adalah Bani mula itu. Israel. Yeremia 50 nomor 17, domba adalah Israel. Yeremia 23 nomor 2 nomor 3, domba adalah Israel. Gak bisa saya suka-suka Bang. Saya berbicara mengenai ini harus berdata. Gak bisa. Kalau tidak berdata namanya hujat. Gitu loh. Bukti bahwa orang di luar Yahudi tidak dianggap sebagai domba, kita lihat di dalam Matius 15 nomor 23 nomor 24. 22, 23, 24. Ada seorang wanita Samaria datang teriak-teriak ikut kepada Yesus. Tuan, Tuan. Yesus mengatakan kepada muridnya, usir dia dari sini. Dari tadi dia teriak-teriak terus. Usir. Perempuan itu mendengarkan, lantas dia mengatakan, Tuan, bukankah, ya kan? Yesus mengatakan, tidak patut roti yang disiapkan untuk Bani Israel diberikan kepada guguk, kepada anjing. Itu Mohon maaf, untuk menguji keimanan itu, Bang. ini data. Ini tidak pantas diberikan kepada anjing. Apa kata perempuan itu? Betul Tuan. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Betul imanmu. Kata Yesus, imanmu betul. Yang mana iman itu? Di luar Yahudi yang orang Samaria tadi disebut anjing, makan sampah yang jatuh dari meja tuan. Betul, kata Yesus. Jadilah seperti apa yang engkau imani. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Anak dari perempuan itu sembuh. Karena imannya benar. Dia mengimani apa? Dia mengimani dirinya adalah anjing. Dia mengimani dirinya pemakan sampah. Yes. Imanmu betul. Jadilah seperti apa yang kamu inginkan. Ibu itu menginginkan anaknya sembuh. Seketika itu anaknya sembuh. Selesai. Berarti Yesus mengaminkan. Yesus mengatakan iya, betul imanmu. Berarti Yesus dengan kata lain mengatakan di luar Yahudi adalah anjing. Itu dalil, Bung. Dalil. Halo Bang Suma, selamat Iya, siang. silakan. Iya tadi Bang Suma sempat Saya 5 menit menyampaikan- izin sebentar ya, host. Habis ini 10 menit izin zuhur sebentar, habis itu Bung Dara. Silakan Bang, silakan. Iya, izin ya Bang Suma ya. Jadi tadi Bang Suma sempat menjelaskan tentang seorang yang bukan Yahudi ya, Bang, Iya. ya. Dalam Alkitab kita, ya saya Kristen. Iya, iya. Nah, dalam pemahaman tadi mungkin saya sempat lupa tadi gimana Bang penjelasannya tentang seorang yang beriman kepada Tuhan. Bukan Bisa beriman kepada mungkin Tuhan, Bang. Nah, inilah kesalahan, kasihan jemaat-jemaat gereja ini. Beriman kepada nabi yang datang kepada Bani Israel. Dikatakan begini di dalam kitab saudara. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, Tuan." Bukan Tuhan, Tuan, kurios. Tuan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Kenapa wanita Kanaan ini datang kepada Yesus? Sebab Yesus terkenal bisa menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Maka datanglah perempuan Kanaan itu. "Kasihanilah aku ya Tuan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang kepada Yesus dan memintanya kemudian. Lalu muridnya datang. "Suruhlah ia pergi," kata Yesus. "Dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus kepada muridnya, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan sujud menghormat kepada dia. Ini terjemahan keliru dengan mengatakan menyembah Yesus, salah. Sujud menghormat
ya menghibah kepada Yesus sambil berkata, "Tuan, tolong aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan dilemparkan kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar, Tuan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja majikannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sembuh anaknya. Karena imannya benar. Apa imannya? Di luar Yahudi adalah anjing. Di luar Yahudi makan sampah dari meja tuannya. Betul. Imanmu benar karenanya. Apa keinginan ibu itu? Sembuh anaknya. Itulah yang terjadi. Tidak ada masalah dengan itu. Tapi Yesus mengiyakan bahwa mereka adalah anjing, pemakan sampah. Dalil ini dalil. Yesus pun mengatakan, "Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel." Itu dalilnya. Nomor 24-nya Yesus mengatakan itu. "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel." Makanya di dalam Matius 5, ya, Matius 10 nomor 5, nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Kita baca ya dalilnya. Coba Anda buka di dalam Matius 10. Apa yang Yesus katakan di sana? Di nomor 5 dan nomor 6. Yesus berpesan, dituliskan oleh Matius di sana, bahwa Yesus berpesan kepada muridnya, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Jadi kalau di Indonesia ada umat Israel, murid Yesus boleh datang ke sini. Tapi Belanda dan Portugis datang mengajarkan tentang Yesus, di sini tidak ada Bani Israel, tidak ada. Pergilah, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau umat Israelnya ada di Indonesia, boleh datang ke sini. Tapi kan di sini tidak ada umat Israel, tidak ada. Jadi kemudian tak boleh diajarkan untuk menjadi pengikut Yesus di Indonesia ini, karena di sini tidak ada Bani Israel. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Anda Bani Israel? Bukan. Makanya Yesus berpesan, "Waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba." Hadiah sebelum saya izin sholat, di dalam Lukas 21 nomor 8, "Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku, dengan menggunakan namaku." Hati-hatilah, kata Yesus. "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia, akulah Tuhan,' dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka." Ini pesan Yesus bukan untuk Kristen. Ini pesan Yesus untuk Bani Israel, murid-muridnya. Makanya Bani Israel tidak ada yang mengikuti Paulus. Yang mengikuti Paulus hanya Roma dan Yunani, dan Kristen Indonesia pengikut Kristen Romawi, bukan Yahudi. Kenapa? Orang-orang Yahudi sesama Yesus sudah dipesan oleh Yesus, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan menggunakan namaku dan berkata, 'Akulah Tuhan, akulah dia.' Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka." Makanya murid-muridnya setelah mendengarkan ini, yaitu penganut Torah, mereka mendengarkan nasihat Yesus ini. Begitu Paulus datang, Paulus ditolak. Paulus hanya diterima di Roma, sehingga ajaran Paulus dijadikan sebagai ajaran keagamaan kekaisaran Romawi. Habis itu menyebar sampai ke kerajaan Belanda. Belanda masuk ke Indonesia. Anda menjadi pengikutnya, berarti Anda adalah pengikut agama Roma, bukan agama Yahudi. Makanya Kristen bagi Yahudi adalah agama bidat. Paham ya saudara ya? Itu Ya. hadiah buat saudara. Ya, Ada lagi sebelum saya Bang pamit Jumal sebentar. lupa membaca di Markus 16 ayat 15. Oke, Markus 16 itu Bang, itu tidak ada masalah di Markus 16 itu, karena perintah Yesusnya akurat, kecuali dipelintir. Dengarkan baik-baik, saya bacakan. Matius 16 nomor 2. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk." Salah satu isi Injilnya adalah beritakan kepada Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel.
Itu yang harus diberitakan. Makanya di Al-Quran, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi Bang ilaikum. Juma, Ya, minum dulu. saya mau izin salat bang. Ini sudah zuhur di kota saya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Apa isi Injilnya? Yesus itu diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu isi Injilnya. Jangan ajarkan Injil Paulus. Sebab di dalam Markus 1 nomor 14, Yesus datang ke Galilea setelah Yohanes ditangkap. Lalu Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya Injil Allah. Maka Injil yang harus disampaikan ke seluruh makhluk adalah Injilnya Allah. Bukan Injil Lukas, Markus, Matius, Yohanes, apalagi surah Paulus. Pertanyaannya, mana Injil Allah yang Yesus kabarkan? Mana? Tak ada lagi. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa kau mencampur adukkan firman Allah yang datang kepadamu dengan perkataan-perkataan manusia? Tidak ada lagi Injil Allah. Itu udah dicampur aduk. Saya pamit sebentar, host dan teman-teman yang lain. Mohon maaf kalau saya masih dibutuhkan di sini. Saya naik lagi 10 menit kemudian. Assalamualaikum. Bang, jangan turun bang. Aku ngelanjutin abang aja bang. Estafet. Oke. Saya di sini deh, saya izin adu. Ya. Silakan. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, itu semata-mata hanya untuk memperbaiki yang tidak baik. Demikian. Oke. Aku ngelanjutin narasi Bang Zuma ya, karena Bang Zuma kan. Oke. Aku tertarik dengan pernyataan Bang Zuma bahwa teman-teman Kristen di Indonesia ini mengikuti bukan ajaran Yesus tapi mengikuti ajaran Paulus. Itu aku bisa buktikan. Pertama ya, kalau kalian lihat dalam kitab Ibrani pasal ke-6 ayat 1 ya, mungkin saya bacakan aja. Sebab itu marilah kita tinggalkan azas-azas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Nah, kemudian janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Nah, di sini Paulus mengajarkan untuk berhenti mengikuti ajaran azas-azas yang diajarkan sejak semula oleh Yesus. Bayangkan teman-teman Kristen ini mengikuti Paulus bukan mengikuti Yesus. Nah, ini bukti juga bahwa ternyata teman-teman mengikuti ajaran Paulus. Dari perkataan Yesus dari awal tuh sudah menunjukkan ya. Teman-teman lihat perikop ayat di kitab kalian yang kami juga baca umat Islam ya. Yesus mengajarkan adanya penyesat. Ajaran penyesat itu atau nabi palsu itu ciri-cirinya apa? Dia orang Farisi. Karena Yesus berkata kepada muridnya, hati-hati dengan ragi Farisi. Apa itu? Kemunafikan orang-orang Farisi. Dan anehnya teman-teman Kristen menjadikan orang Farisi yang adalah Paulus sendiri, dia adalah penjahat pertamanya, Apa ajaran pembunuh. Paulus yang menyesatkan? Yang mana? Membatalkan hukum Torah ya. Efesus pasal 2 ayat 15, dengan matinya Yesus telah batal hukum Torah. Sementara Tuhannya Bani Israel mengajarkan dalam kitab Raja-Raja, kalau anakmu, keturunanmu hidup sesuai dengan perintah Tuhan yang diberikan kepada Musa, yaitu kitab Torah, maka mereka akan beruntung dan kerajaan tidak akan terputus dari mereka. Tapi kata Paulus, justru dalam Efesus pasal 2 ayat 15, dengan matinya Yesus telah batal hukum Torah. Nah, ini perbedaan kalian dengan orang Yahudi. Orang Yahudi masih mencintai hukum Torah, tapi kalian Kristen mengutuk hukum Torah. Dari mana saya tahu kalau kalian mengutuk hukum Torah? Kalian menerima Yesus itu mati terkutuk di tiang salib karena kutukan hukum Torah. Ini siapa yang ngajarin? Paulus lagi, ya. Ini Paulus ngajarin bahwa hukum Torah itu terkutuk. Bahkan kitab suci mengungkung segala sesuatu dalam dosa. Bayangkan, sementara kitab Torah sempurna menurut orang Yahudi, menurut ajaran Musa, tapi tiba-tiba Paulus mengatakan tidak ada yang hidup benar karena hukum Torah. Nah, ini ya, poin saya adalah kesesatan nyata Paulus adalah mengajarkan sinkretisme, menghilangkan ajaran Torah lalu mencampur adukannya dengan ajaran pagan Yunani. Bukti-buktinya saya bisa tunjukin. Paulus mengajarkan orang-orang di luar Bani Israel, betul kata Bang Zuma. Sementara Yesus dikhususkan untuk Bani Israel. Nah, bukti kalau Paulus itu mencampur adukan ajaran Yahudi dengan ajaran Yunani ada dalam ayat-ayat yang dia kutip menjadi kitab suci kalian. Bang Zuma bilang apa tadi? Bang Zuma bilang bahwa Paulus mengajarkan ajaran manusia. Baik, saya tunjukin. Coba mari kita buka dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Izin saya buka cam, saya enggak seperti Bang Zuma bilang, kami umat Islam ini tidak boleh berbicara tanpa data. Karena itu nanti jatuhnya penghujatan. Maka kami harus menunjukkan data. Saya bukakan 1 Korintus pasal 15 nomor 33 ya. Nih, saya hanya membuktikan apa yang disampaikan Bang Zuma. Izin teman-teman saya buka cam. Oke.
Teman-teman boleh bantah saya, tidak masalah, karena ini kan iman kalian yang sedang kami coba untuk jelaskan berdasarkan analisa dan bacaan kami, pelajaran kami. Saya ini kan, bentar ya. Ambil saya buka juga di sini. Ya, silakan dibuka, Bang. Iya, Nanti 1 saya Korintus kasih 2 berapa? ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 33, Bang. 15:33. Oke. Ya. Nah, jadi di sini ya kalau kita baca ya Bangku ya. Dalam 1 Korintus pasal ke-15 nomor 33 sampai 34. Di sini Paulus tahu sendiri ya, ini surat Paulus ke Korintus. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, tahu tidak, ini bukan perkataan Yesus. Yang diajarkan Paulus ini bukanlah perkataan Yesus. Dari mana saya tahu? Kita akan merujuk kepada tafsiran dari scholar kalian sendiri dalam sabda.org ya. Ini adalah tafsiran dari scholar kalian, bukan umat Islam yang bikin tafsir ini. Jadi latar belakang ayat ini atau perkataan ini, ternyata Paulus mengutip perkataan siapa? Ini sebuah kutipan dari penyair Yunani Menander pada abad ke-4 sebelum Masehi. Barangkali ayat ini sudah menjadi suatu peribahasa yang lazim. Jadi Paulus mengutip peribahasa orang Yunani, diajarkan kepada orang Yunani sendiri. Bagaimana mungkin kalian mengatakan itu ajaran Yesus? Yesus tidak pernah ajarkan seperti itu. Itu peribahasa yang muncul dari orang Yunani yang ada sebelum Yesus lahir. Nah, itu satu ya, mencampur adukan ajaran Yunani, filosofi Yunani dengan ajaran Yahudi. Itu satu poin. Kemudian saya tunjukin lagi dalam kitab Kisah Para Rasul. Ini juga Paulus ya. Kisah Para Rasul ya. 17 nomor 28. Abang juga buka. Ya. Oke, saya langsung aja di sini. Ini satu dulu ya ayat ini, silahkan kalian cross check, kalian selidiki saya bohong atau tidak. Nah, kemudian kita lihat di Kisah Para Rasul. Di sini ini sangat jelas sekali dia mengutip perkataan seorang filsuf yang juga ada seorang apa ya namanya ya, boleh dikatakan kayak peramal gitu ya. Kisah Para Rasul nomor 17. Ini namanya sinkretisme ya, mengambil ajaran pagan Yunani, orang-orang pagan lalu mencampur adukannya dengan ajaran Yahudi. Itu namanya sinkretisme, mencampur adukan. Nah, jadi kalau kalian lihat ini ya, ini Kisah Para Rasul pasal 17 nomor 28. Ayatnya kita jangan tafsiran dulu deh. Nah, apa yang diajarkan Paulus di sini? Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Ini kata siapa? Kata Paulus. Seperti yang telah juga dinyatakan, dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Paulus mengutip perkataan pujangga. Tahu kan pujangga artinya filosof Yunani. Ini kan dia ke Athena. Dia berbicara ke orang-orang di Athena yang hidupnya itu dasarnya adalah filosofi dari orang-orang penyembah pagan. Apa perkataan para pujangga ini? Dikutip di sini. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Nah, jadi kalian yang ngerasa keturunan Tuhan itu tuh bukan ajaran dari Yahudi, tapi ajarannya Bani Romawi gitu loh. Nah, dari mana saya tahu? Saya enggak sembarangan. Saya mempelajari kitab kalian tuh saya klik-klikin semua yang harus saya baca tuh. Ternyata kalau kita lihat tafsirannya, ya, ini Paulus di Athena, ini perikopnya nih. Paulus di Athena, sebab di dalam Dia kita hidup. Dia kutip siapa yang dia kutip? Perkataan siapa yang dia kutip? Kutipan dari karya yang berjudul Phenomenes, karangan Aratus, pujangga atau penyair yang berasal dari Pulau Sisilia abad ketiga sebelum Masehi. Nih, Yesus belum lahir, ajaran ini sudah ada. Seorang filsuf dari mazhab Stoa, Cleanthes, abad ketiga sebelum Masehi, mengutarakan pikirannya dengan rumusan yang hampir sama. Tuh, rumusan seorang filsuf dikutip Paulus, diajarkan dan mengatasnamakan ajaran Yesus. Nah, coba kalau kita lihat dari tafsiran ini Yerusalem ya, gimana dengan ND? ND mentafsirnya bagaimana? Nih, kalau kita lihat tafsiran ND di sini, nih, kutipan ini terdapat dalam karya Epimenides. Ini lebih dulu. Jadi tadi kan Aratus itu dia, kalau filosof itu terbiasa ya mengutip kata-kata filosof sebelumnya. Tapi ini adalah karya Epimenides yang dikutip oleh Aratus ya. Epimenides dari Nasos yang hidup dalam abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, karya pujangga ini juga dimaksudkan Paulus dalam Titus pasal 1 nomor 12. Jadi Paulus tuh banyak banget mengutip perkataan orang-orang Yunani, Bang. Nah, siapa Epimenides? Mari kita cross check. Epimenides nih. Bentar ya, ini habis ini selesai Bang, habis ini Bang tanggapi ya, mohon maaf ya. Bentar ya, siapa Epimenides ya? Nah, kita lihat Epimenides siapa. Nah, ini dia Epimenides ya. Epimenides, bentar, sorry banget ya.
Saya pindahkan ke bahasa Indonesia dulu. Nah, ini ya. Epimenides ini adalah orang Kreta. Dia adalah penyair, filsuf dan juga peramal, Bang. Dia peramal Yunani abad ke-6 sebelum Masehi. Yang dia ini adalah semi mitologi. Dia semi mitologi, Bang, legenda, Bang, bisa benar bisa enggak. Tiba-tiba dikutip Dari mana perkataannya itu? sama Paulus. Sumbernya dari mana itu? Ya ini kan pengetahuan umum, walaupun di Wikipedia tapi ini pengetahuan umum, bantah aja kan ini mitologi, Bang. Ini bantah aja kalau memang iya nggak bener. Ini kan pengetahuan umum, Zeus itu pengetahuan umum, apa namanya, Epimenides, Zeus, apa namanya, Thales, Stoa, itu Socrates itu ada dalam pengetahuan umum. Abang nggak perlu juga aku bukakan bukunya, sekarang ini banyak kali bukuku yang mau aku bukakan, buku filsafatku, capek lah. Abang lihat aja, ini bantah aja kalau Epimenides ini nggak pernah ada gitu loh. Nah kemudian ini penyair filsuf yang abad ke-6 sebelum mitologi. Nah, yang parahnya, Bang, kenapa Epimenides ini ceritanya kok sama persis dengan cerita Yesus, kurang lebih hampir sama gitu loh. Coba, ketika sedang mengembalakan domba-domba, ayahnya, dia dikatakan tertidur selama 57 tahun di sebuah goa Kreta. Saksi Kristus di mute dulu. Jadi Epimenides ini tertidur di goa Kreta yang dikhususkan untuk Zeus. Setelah itu dia bangkit, Bang, kurang lebih 56 tahun. Dimit dulu. Bentar ya. Nah, setelah itu dia disebutkan terbangun memiliki kemampuan meramal. Bayangin ya, ceritanya kok hampir sama Yesus. Yesus mati 3 hari, bangkit jadi Tuhan. Nih Epimenides 57 tahun, ya, 57 tahun ketiduran di goa, bangkit, nggak perlu mati, dia cuma tidur doang 57 tahun, bayangin. Jadi peramal, bangkit-bangkit dari goa. Nah, Plutarch menulis bahwa Epimenides menyucikan kota Athena setelah polusi yang dibawa oleh para Achaemenidai, dan bahwa keahliannya dalam hal kurban, nah tuh, pakai kurban-kurban juga, Bang, serta pembaharuannya dalam hal pelaksanaan pemakaman telah banyak menolong Solon dalam usahanya untuk melakukan pembaruan di kota-kota Athena. Tuh, jadi ada apa dengan domba? Kenapa dengan penggembala? Kenapa Epimenides adalah seorang penggembala domba tiba-tiba mati di gua? Kenapa kok ceritanya tuh kayak hampir-hampir mirip sama-sama kayak gitu-gitu, Bang? Kayak ada kayak sama-samaan gitu. Dejavu ya, Dejavu gitu. Nah, ini diajarin sama siapa? Sama ini, sama si, maaf ya, rasul kalian, Paulus. Gitu, Bang. Lihat sumber websitenya Uni. Ini orang yang buat websitenya orang yang nggak sunat. Oh, ini Alkitab Sabda. Jelas ya. Nggak sunat. Website nggak Makan sunat, nggak babi sholat ini. Jumat, Pasti makan B2. babi ini. Ya. Pasti. Nah, terus satu lagi yang perlu aku tekankan di sini ya, teman-teman Kristen ya, dan teman-teman Muslim, non-Muslim atau yang Muslim ya. Ritualnya coba kita lihat. Coba deh, Bang, kita buka hati, buka pikiran, benar-benar jujur dari hati yang paling dalam. Ada nggak sih orang-orang Yahudi itu kurbannya itu manusia? Bahkan apa kata Tuhannya Bani Israel? Dia tidak akan pernah memberikan korban manusia sebagai penebus salah. Bahkan dia tidak terfikirkan karena jijik dia dengan penyembahan darah manusia. Tuhan itu jijik dengan penyembahan darah manusia ya. Ini aku ada dalilnya ya dalam kitab Mazmur, kalau nggak salah Mazmur apa itu. Bentar ya. Ini aku kasih dalilnya. Tiba-tiba kalian mengimani Tuhan itu membunuh manusia yang adalah Tuhan itu sendiri untuk menghapuskan dosa kalian gitu loh. Di mana itu Musa mengajarkan seperti itu? Maka benar kata Bang Zuma tadi. Bang Zuma mengajarkan bahwa Yesus itu untuk Bani Israel, kami percaya, betul. Yesus itu untuk Bani Israel karena memang Yesus tidak pernah keluar dari Yerusalem. Bahkan ayat-ayat ini mohon maaf ya, agak mengecewakan kalian, tapi aku minta maaf banget hasil kajian kami ini mengecewakan kalian ya. Aku buka buku deh, tadi aku bawa website ya, sekarang aku buka buku deh ya. Ini mohon maaf ya, mohon maaf banget buat abang-abangku yang Kristen di sini yang aku cintai karena Allah. Semoga kalian nih, ini kan buku nih ditulis sama William Barclay. Ini pemahaman Alkitab setiap hari. Kalian cross check deh siapa William Barclay. William Barclay ini adalah seorang teolog yang bahkan Ratu Elizabeth memberikan hadiah kepada dia, penghargaan kepada dia. Nah, dia dari seorang teolog. Ini apa isinya? Kalian buka di 158 ya, di ayat ke 158. Ayat Trinitas itu ternyata adalah ayat palsu kata dia. Ya, bukan aku yang bilang ya, bukan aku, sorry to say, kami nggak boleh, umat Islam tuh nggak boleh sembarangan ya, kami tuh nggak boleh ngomong sembarangan, kami harus pakai data. Bentar ya, 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 aku tunjukin sama kalian. Oh salah aku tadi halamannya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Bentar ya, mana nih? Sorry ya, agak lama sedikit pasal 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Mana 198 nih? 198. Nih ya. Loh, salah, deng. Nah.
Oke, ini penting banget buat kalian tahu. Tahu nggak ayat Trinitas yang ada nih catatan. Nah, nih ya. Nih kalian baca nih ya Bang ya, abang-abangku ya. Ini kan ayat Trinitas nih yang mengatakan di dalam surga itu ada 3 yang memberikan kesaksian, ya kan? Ternyata, ini buram nggak sih? Kalian bisa baca nggak yang di sini? Jernih, jernih. Nah, catatan mengenai 1 Yohanes pasal ke-5 ayat 7 ini ayat Trinitas loh sama teman-teman. Dalam terjemahan Authorized Version terdapat 1 ayat yang kita hapuskan sama sekali. Ayat itu berbunyi, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Ini ayat Tritunggal, satu-satunya ayat Tritunggal yang menegaskan Tritunggal. Ternyata ayat palsu. Terjemahan Revised Version menghapuskan ayat ini, bahkan tidak menyinggungnya dalam margin yang tidak terdapat juga dalam terjemahan baru. Sangat pasti bahwa ayat ini tidak ada dalam teks asli. Kenyataannya adalah sebagai berikut. Pertama, ayat ini tidak muncul dalam manuskrip Yunani yang lebih muda dari abad ke-14. Kemudian, ya, maaf ya, aku tuh memang suka belajar, jadi aku terlanjur belajar agama kalian ya. Jadi aku ingin memberitahu kalian aja, kalau kalian terima ya nggak apa-apa, nggak diterima juga nggak apa-apa. Nah, terus gini, manuskrip yang besar termasuk pada abad-abad ketiga, nggak ada ayat ini di abad ketiga, dan keempat di abad keempat juga nggak ada. Dan ayat ini tidak terdapat di dalamnya. Tidak ada satu orang pun dari bapak-bapak gereja yang besar yang mengetahui adanya ayat ini. Bayangkan bapak-bapak gereja besar nggak tahu ayat ini. Oke, mungkin kalian kesulitan. Aku kesulitan, ntar aku ambil penunjuk dulu bagian mana yang aku baca itu ya. Ntar ya teman-teman ya. Nih, aku tunjukin dulu deh. Mana ya? Pena ajaibku ini nih. Coba ini kalian baca nih. Tidak seorang pun dari bapak-bapak gereja yang mengetahui tentang adanya ayat ini. Nah, bahkan di Vulgata juga tidak ada yang ditulis sama Yerome, tidak menceritakan ini. Siapa yang pertama menulis nih? Orang pertama yang mengutipnya adalah seorang bidah Spanyol yang bernama Priscilian yang meninggal pada tahun 385 Masehi. Dia seorang bidat Spanyol. Sesudah itu ayat ini menyelinap masuk ke dalam teks-teks Latin Perjanjian Baru. Dari Perjanjian Baru, walaupun sebagaimana telah kita lihat, ia tidak dapat masuk ke dalam teks Yunani. Nah, itu ya. Dan bahkan ayat ini adalah ayat tambahan, ayat palsu. Bayangkan ayat Trinitas. Makanya aneh sekali teman-teman Kristen mengimani Trinitas, sementara orang Yahudi mengimani konsep ketuhanannya itu monoteis gitu. Jadi aku hanya mempertajam apa yang dijelaskan Bang Zuma tadi ya, karena memang yang disampaikan Bang Zuma itu begitu adanya teman-teman ya. Mohon maaf ya kalau itu membuat kalian tersinggung gitu. Untuk mendukung bahwasannya teks di Yunani nggak ada ya. Jadi di 1 Ya. Yohanes 5 pasal 7 Silakan besarkan Alpi hostnya Ya. Kristen ya? Muslim Saudara sih. Oh, Muslim. Jadi kan di dalam terjemahan ini kan dikatakan karena ada 3 yang bersaksi di surga, yaitu Bapa dan Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1 atau menjadi 1 ya. Alfi menggunakan terjemahan lama di sini. Dan ada 3 yang menjadi saksi di bumi, yaitu roh dan air dan darah, maka ketiga itu menjadi 1 juga gitu, 1 tujuan. Bisa dilihat di Greek koinonnya di bawah, bahwasannya teks dalil 1 Yohanes 5 butir 7 hanya berbunyi hoti tres eisin hoi martu rontes. Nah, dia itu hanya sampai kata bersaksi. Nah, karena ada 3 yang bersaksi gitu. Nah, masuk ke dalil ke-8, to pneuma kaito hudor kaito aima kai hoi tres heis toen eisin. Jadi bisa dilihat bagaimana Greek koinonnya sependek itu dan terjemahannya sepanjang itu. Ini jujur dari Alfi sih ada kekeliruan gitu nih. Dan ini bukan rahasia umum lagi. Mungkin gini Uni ya. Kan dari tadi Muslim udah banyak pemaparan gitu. Boleh kita kasih Bang Versus untuk menanggapi dulu nih ya. Apa kita Siap. ya kan wajib mereka tanggapi dong. Masa mereka kan aku juga pengen tahu Lanjut. susu Iya, mereka. di tempatku lagi masih ada ini sholat ini. Oh, lagi azan di sana. Baik, baik. Nah,
Soalnya gini ya, kenapa kami harus sampaikan ini? Karena saya juga belajar, dan belajar saya bukan mencari kekurangan kitab teman-teman Kristen, cuman fakta-fakta ini memang ada. Nah, kalau saya pribadi, kita tuh punya parameter ya, apa sih esensi kitab suci, apa sih esensi ajarannya nabi-nabi Israel. Nah, setahu aku kalau kita belajar, kita kembali ke zaman-zaman dulu, Nabi Israel tuh tidak pernah ngajarin Tuhan itu Trinitas. Nah, Trinitas sendiri itu dari kata Trias, yang adalah kata dari Plato sendiri ya, Trias, Trea uno substansi, Trea personae, itu tidak pernah diajarkan sama Yesus gitu loh. Bahkan sekelas Paulus aja yang membatalkan hukum Torah, yang menentang Yesus karena Yesus tidak membatalkan dan menghilangkan hukum Torah, itu juga tidak mengajarkan Trinitas. Coba lihat di 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Paulus mengatakan bagi kita hanya ada satu Bapa, yaitu Allah. Nah, kemudian hanya satu Tuhan, yaitu Yesus. Antara Theos dengan Kurios itu beda. Ya, Theos itu lebih ke siapa? Pencipta, God, atau dewa-dewa, atau sembahan. Nah, Kurios itu bisa siapa aja. Pak Presiden Jokowi juga bisa dibilang Kurios. Yesus memang Kurios, saya percaya kok. Kalau dia Tuan ya, karena para nabi itu syahid atau Tuan, itu nggak apa-apa. Makanya kenapa sih hal yang krusial, hal fundamental antara imannya teman-teman Bani Yahudi atau Bani Israel, kok beda banget ya dengan ajaran Kristen? Coba kalian lihat di 1 Makabe pasal 5 ayat 56. Kitab Makabe pasal ke-1 nomor 56. Coba kalian lihat. Orang Yahudi itu disiksa sama orang Romawi, diasimilasi paksa. Apa maksud asimilasi paksa? Orang Romawi mencekoki mereka untuk mengikuti orang Romawi dengan cara apa? Makan makanan yang haram. Mereka harus meniadakan kosher, tidak boleh lagi ikut kosher, makan makanan yang halal. Nggak boleh dipaksa makan makanan. Mereka tuh nggak boleh baca Taurat lagi. Mereka tidak boleh bersunat. Ya, nggak boleh ngikuti hukum Torah, tidak boleh bersunat, sinagog dikotorin. Ternyata itu justru diajarkan Kristen sekarang ini. Tidak ada kosher, boleh makan apa saja, ya kan? Tidak ikut 600 lebih misfot. Kemudian juga tidak bersunat. Kenapa? Asimilasi paksa orang Romawi kepada Yahudi menjadi ajaran di Kristen. Ini kan agak aneh gitu. Kenapa gitu? Padahal kalau kita lihat dalam kitabnya teman-teman Bani Israel itu ada agak keanehan juga ya kalau aku lihat ya, kayak hukum Torah ya. Ini coba lihat nih, Galatia pasal ketiga nomor 22. Apa kata Paulus? Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan pada mereka yang percaya. Bayangin, demi untuk menuhankan Yesus, bukan menuhankan Yesus dalam artian menyembah ya. Paulus di sini ingin menjadikan Yesus tokoh sentralnya ajaran kalian memang, tapi tidak menuhankan juga, karena 1 Korintus pasal 8 ayat 6 dia tidak menuhankan, bahkan membedakan itu gitu sebagai antara Theos dengan Kurios. Tapi dia adalah lancangnya Paulus adalah mengutuk hukum yang diberikan Tuhan yang berupa kitab suci, mengurung segala sesuatu dalam dosa kitab suci. Bayangkan. Nah, Galatia pasal 3 ayat 10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Torah berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala hukum Torah. Padahal di situ di ulangan itu dikatakan terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Torah dengan perbuatannya, diganti sama Paulus. Ini aku buktikannya, Galatia 3:10, Paulus mengganti firman Tuhan ya. Galatia pasal 3 ayat 10. Tahu nggak kalian kalau mengganti firman Tuhan hukumnya apa? Menambah-nambahi dan mengurangi. Ya kan? Cukup Uni, cukup. Nah, ini fakta loh. Aku mumpung ada di sini ya. Maksudnya kenapa aku harus bilang ini, karena ini kan kajian yang memang harus disampaikan. Mereka kalau bantah juga nggak apa-apa. Ini Galatia pasal 10 ya, aku ungkapin di sini. Aku buktikan kalau Paulus itu ada beberapa ayat yang digonta-ganti sama penulisnya, yaitu Paulus ya, dan dipercaya sama orang Kristen ya. Ini mengerikan sekali ya. Makanya benerlah Al-Quran bilang, fawailul lillazina yaktubuna alkitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Celakalah mereka yang telah menulis kitab dengan tangannya lalu berkata ini dari Tuhan. Coba kalian lihat ya. Galatia pasal 3 ayat 10 nih. Teman-teman baca dulu deh. Apa kata Paulus di sini? Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Torah. Betul kan kata Paulus begitu ya? Coba kita lihat ayat aslinya apa. Ayat aslinya nggak gitu. Ayat aslinya bilangnya begini. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Nah, jadi hukum Taurat itu ada perbuatan yang dilakukan. Hukum Taurat itu bukan cuma rohani, tapi perbuatan. Lah tiba-tiba kata Paulus di sini diganti ayatnya, Galatia pasal 3:10. Diganti. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab tertulisnya, dia kutip yang tertulis, tapi dia ganti. Apa yang tertulis kata dia? Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Mana? Dikurangi di sini. Perbuatannya mana di sini? Dihilangkan.
Nah, ini satu. Yang kedua, coba kalian lihat Ibrani pasal 1. Ini bahaya banget loh, 1 Ibrani pasal 8 ini loh. Ini betul-betul merubah doktrin manusia jadi menuhankan manusia nih. Nih. Nah, coba di sini, masa Tuhannya Bani Israel mengatakan Allah kepada anak? Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ternyata ini mengutip kitab Mazmur kalau nggak salah. Coba apa di kitab Mazmur tertulisnya? Tahtamu kepunyaan Allah. Diganti tahtamu ya Allah, kata kepunyaan dikurangin. Kutip kitab Mazmur, dihilangkan kepunyaannya. Tahta, masa Tuhan Bapak menuhankan anak? Astagfirullahalazim, ini jahat banget kayak gini. Masa kitab suci digonta-ganti gini? Ini parah nih. Ini loh. Astagfirullah, ya Allah, semoga kalian diampuni sama Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Kami tuh nggak jahat loh. Kalian boleh marah sama kami, tapi kan ini kan fakta. Bantah aja kalau memang kalian bisa membuktikan kalau kami salah gitu loh. Aku nggak mungkin menghina kalian lah. Kalian kan, iya, na'udzubillah min zalik. Masa diganti tahtamu kepunyaan Allah jadi tahtamu ya Allah? Paulus menuliskan bahwa Bapa tuh menuhankan anak, anak menuhankan Bapa. Tuhan saling menuhankan jadinya. Astagfirullah. Ya, oke nih. Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini saya mungkin keluar dari konteks ini. Oh, biasa. Itu yang fitnah ya, karena fitnah. Saya nggak bahas Ini- itu, saya nggak peduli dengan itu. Iya, maksudnya saya cuma mau tanya. Ini Saya itu tidak kamu kenal sikap si Kia ini. Murtad, mungkin dia kenal saya, biasa lah ya. Saya banyak nggak kenal orang, orang banyak kenal saya. Itu mah biasa, seperti Bang Zuma juga dikenal orang ya. Jadi saya nggak Tapi peduli ya. Tapi kamu digoreng-goreng Uni. Ah, nggak apa-apa Bang Oliver, nggak apa-apa, apa-apa. bagus. Bagus, alhamdulillah. Malah itu penggugur dosa saya. Alhamdulillah, terima kasih atas fitnahnya. Itu bagus buat saya. Buktinya setelah difitnah saya dapat beasiswa, kemudian saya dapat pekerja punya usaha baru. Ya, alhamdulillah ya, luar biasa. Alhamdulillah. Makasih loh by the way buat kalian-kalian yang menghujat dan memfitnah saya ya. Dan saya juga udah tahu itu video aslinya yang mana ya, karena itu video bohong-bohongan. Muka saya dirubah-rubah ya. Saya punya video aslinya by the way, tapi udahlah itu. Kita edukasi aja Bang. Ini bukan room gibah saya rasa ya. Orang nggak peduli tentang saya nih. Umat Islam tuh nggak peduli tentang saya. Mereka butuh apa yang saya sampaikan. Mereka Mantap, tuh kalaupun mantap, Uni. umat Islam Karena itu masih adalah ada umat yang typing, cerdas. Uni, soalnya masih ada yang typing. Biarin. Oten mah pasti lah, Udah, dia kesel udah. sama saya, pasti nyerang pribadi saya. Nah, umat Islam itu bukan butuh siapa Uni Rifa. Mereka nggak perlu saya. Walaupun saya mantan pesundal sekalipun, mereka nggak peduli siapa saya. Yang peduli adalah apa yang saya omongkan. Kenapa? Ya, dalam Islam bahkan sahabat-sahabat Rasulullah adalah mantan kafir yang banyak. Sayyidina Umar Ibnu Khattab itu mantan penyembah berhala, kemudian menjadi sahabat terdekat baginda Rasulullah. Alhamdulillah saya belum pernah jadi pesundal ya, walaupun pesundal itu gampang sekali masuk surganya orang Kristen ya. Bukan, saya bukan pesundal ya. Sedangkan kalau saya memang pesundal asli aja, saya nggak akan pernah berhenti untuk membicarakan tentang agama saya, apalagi saya bukan pesundal, gitu ya. Mantap Uni. Mantap Uni. Ya, saya mengisi Oke, kekosongan Bang makasih, Zuma. Uni. Nanti saya gantian sama Bang Saya Zuma nanti. turun, saya nyimak ke bawah Uni. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi Bang gitu. Zuma, monitor Bang Zuma lagi sholat, Bang Zuma sholat, biar aja dulu. Nanti kalau ada teman-teman yang mau diskusi sama Bang Zuma. Jadi intinya poin ya, closing ini bukan closing statement tapi poin penting yang harus kita ambil di sini. Ketika Bang Zuma mengatakan teman-teman Kristen itu hanya mengaku-ngaku pengikut Kristus, padahal kalian sama sekali tidak mengikuti Kristus, itu kita insya Allah bisa membuktikannya bukan dengan hujatan atau asumsi liar atau framing pribadi, tapi berdasarkan yang tertulis di kitab kalian. Bang Alex di mute dulu, Bang Alex. Bang Zuma itu live di YouTube, nanti kena banned dia akun YouTube-nya gara-gara ada suara musik. Gitu ya, artinya apa? Bang Zuma itu berbicara pakai dalil. Saya juga sama-sama belajar. Beliau adalah salah satu abang dan guru saya. Nah, ketika beliau menyampaikan itu, kami perkuat hujah beliau dengan apa? Dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa Paulus melakukan aksi sinkretisme. Coba kalian bayangin ya, ini adalah hal yang sangat tidak make sense. Paulus mengaku bertemu Yesus ketika Yesus sudah naik ke surga menurut orang Kristen. Padahal dia sejaman dengan Yesus. Kalau memang Paulus itu dipilih, kenapa dia tidak dimasukkan ke dalam 12 murid? Kan Paulus itu kan Yesus memilih siapa yang dikehendaki untuk dijadikan murid kan? Pada waktu itu Paulus itu harusnya ditaubatkan. Kenapa Yesus harus menunggu dulu Stefanus mati baru si Paulusnya ditaubatkan? Karena Paulus pun adalah orang yang sangat jahat ke ajaran Kristen. Harusnya Yesus kan tahu tuh kalau dia Tuhan bahwa nanti Paulus akan menyiksa Stefanus. Nah, dia kan bisa menobatkan Paulus.
Kalau memang dia bisa menobatkan Paulus, kenapa itu dia nggak ketemu aja memilih salah satu muridnya adalah Paulus, ke-12 murid? Kenapa dia nunggu dulu dia padahal dia naik ke surga, tiba-tiba dia turun lagi, berarti dia udah turunin kedua kali dong. Ketika dia Oke, di sini azan zuhur ya. Ini agak-agak aneh gitu loh. Bahkan Paulus mengaku dipilih sejak dalam kandungan. Loh, kalau dipilih sejak dalam kandungan kenapa dia jadi Farisi munafik? Kan aneh gitu loh. Lalu kenapa Yesus katakan hati-hati dengan Farisi munafik? Kalau memang dia akan memilih rasul dari kalangan Farisi.